Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada Jumat mubarakah, Jumat yang berkah ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya kita untuk sholat berjamaah pada pagi ini itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bangun sholat subuh untuk berjamaah. Ada di antara saudara-saudara kita yang subuh masih terlelap tidur. Ada yang saudara-saudara kita waktu subuh sudah berangkat kerja, nggak sempet sholat berjamaah, buru-buru ngejar barangkali di jalan macet supaya hari ini datang ke tempat kerja tidak terlambat, tidak dimarahi oleh bosnya atau direkturnya atau manajernya. Dan alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan bahwa hadirnya kita sholat subuh pada kesempatan pagi ini merupakan nikmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Beliau diutus kepada kita yang jahiliyah, sehingga dengan ajaran akhlak yang beliau sampaikan kepada kita menghilangkan sifat jahiliyah kita, sehingga kita menjadi umatnya yang baik, umatnya yang terbaik, umatnya yang terpilih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita menyambung pembahasan yang sudah lalu pada minggu kemarin, yaitu fadilah sholat subuh. Namun saya lupa ada yang belum disampaikan. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh, itu sangat dianjurkan dan sangat utamakan sebelum melaksanakan itu kita melaksanakan sholat subuh. Sholat qobliyah subuh maksudnya. Sholat qobliyah subuh ini dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi setelah azan kita bangun 2 rakaat, kemudian baru sholat subuh. Seperti yang pernah saya dengar dari ceramahnya yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang terkenal kita panggil beliau dengan sebutan Mbah Mun, adalah salah satu ulama karismatik yang kita miliki. Namun beliau telah berpulang ketika haji tahun kemarin. Beliau menyampaikan dalam ceramahnya, mangga diamalkan ini. Saya hanya menyambung lidah apa yang beliau sampaikan, bahwa untuk sholat subuh 2 rakaat, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, bacaan suratnya setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca Al-Insyirah. Al-Insyirah itu
alam nasyrah laka sodrok, ya, dan seterusnya. Itu untuk rakaat pertama. Ini istiqomahkan ya, setiap qobliyah subuh yang kita laksanakan, rakaat pertamanya istiqomahkan ini, jangan gonta-ganti. Nggak apa-apa, setiap sholat subuh ini aja suratnya, ya, yaitu surat Al-Insyirah untuk untuk rakaat pertamanya. Dan untuk rakaat yang keduanya adalah Al-Fil, Alam Taro, dan seterusnya. Nah, ini dua surat yang dibaca qobliyah subuh. Rakaat pertama Al-Insyirah, rakaat yang kedua Al-Fil. Jadi rakaat pertama Alam Nasyrah, rakaat kedua Alam Taro. Itu diamalkan setiap hari qobliyah subuhnya, jangan sampai ketinggalan. Jadi utamakan bangunnya lebih awal supaya kita ketinggalan qobliyah subuh. Kalau sudah tidak meninggalkan qobliyah subuh, pasti berjamaah subuhnya. Ya, jadi sebagian orang yang bisa jamaah subuh, kadang mereka belum tentu bisa melaksanakan qobliyah subuh. Tapi kalau orang yang melakukan qobliyah subuh, ya insya Allah qobliyah subuh bisa jamaah subuh. Itu saja mungkin singkat pembahasan kita pada kesempatan pertemuan subuh yang Jumat yang berkah ini. Moga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diamalkan setiap hari istiqomah. Dari siapa? Katakan bukan dari saya ya. Kalau ditanya itu amal-amalan dari siapa? Itu saya hanya menyambung lidah apa yang disampaikan oleh beliau Mbah Mun dalam ceramahnya, bahwa untuk qobliyah subuh bacaannya istiqomah dua saja. Rakaat pertama Al-Insyirah, rakaat kedua Al-Fil. Itu ya. Bapak Ibu tadi bangun jam berapa? Subuh. Saya alarm jam 3. Alarm jam 3 bangun. Tapi bukan untuk tahajud Bapak Ibu. Hari ini tuh ada pertandingan bola. Jadi saya sengaja bangun jam 3. Jadi saya bangun jam 3 itu sudah biasa, tapi bukan untuk tahajud Bapak Ibu, untuk nonton bola ya. Ini salah satu kebiasaan buruk yang tidak boleh Bapak Ibu tiru. Jadi kalau bangun jam 3 harusnya bangun sholat subuh, sholat tahajud laksanakan seperti yang dianjurkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jam berapa? Jam 4. Bapak ibu-ibu ya biasanya jam 3 ini sudah bangun. Cuma sama, kalau saya nonton bola, ibu-ibu biasanya jam 3 bangun itu masak. Karena siangnya banyak di antara saudara-saudara kita yang hadir pada sholat subuh ini biasanya pergi untuk karena ini petani semua ya, mungkin karena petani harus pagi-pagi bangunnya masak supaya nanti pagi habis subuh bisa langsung berangkat ke sawahnya bawa bekal sekalian kan sudah masak semua. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kami muliakan. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, bisa diamalkan sehingga Bapak Ibu menjadi makhluk Muhammad SAW yang dapat mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh para ulama. Itu saja yang bisa kami sampaikan awal dan akhirnya. Maaf apabila ada kesalahan datang dari saya, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Awal dan akhirnya kami ucapkan maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.